Salatiga, sebuah kota di pelukan Gunung Merbabu, di mana jejak waktu terukir dalam sebuah batu, bangunan, dan pada kisah yang diwariskan sebagai kearifan lokal. Dari lorong sejarah kolonial hingga harmoni budaya yang terjaga, Salatiga menyimpan ragam cerita yang tak lekang oleh masa. Setiap cagar budaya adalah saksi bisu perjalanan panjang manusia, tradisi, dan peradaban. Inilah Salatiga, bukan sekadar kota, melainkan ruang hidup yang merangkul berjuta kenangan dan pesona keindahan yang abadi. Berawal dari sebuah cerita perjalanan Ki Ageng Pandanaran yang disusul oleh istrinya untuk berguru kepada Sunan Kalijaga di Gunung Jabalkat, dihadang dua orang penyamun dan berhasil mengambil perhiasan emas yang dibawa oleh Nyi Pandanaran. Kisah ini menjadi cerita legenda lisan di masyarakat. Sebagai penanda peristiwa tersebut, dan secara kebetulan di tempat kejadian terdapat 3 buah selo atau batu besar, seiring berjalannya waktu tempat ini dikenal menjadi Selo Tigo atau Salatiga. Di balik sejuknya kota Salatiga, banyak tersimpan kisah perjuangan menggetarkan jiwa. Pada masa penjajahan, muncullah beberapa tokoh bagian dari Laskar Perjuangan Pangeran Diponegoro. Mereka bukan hanya ulama, tetapi juga penggerak perlawanan rakyat. Tokoh-tokoh tersebut antara lain Kiai Rono Sentiko, Kiai Damarjati, dan Mbah Kiai Abdul Wahid yang juga kakek canggah dari Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Presiden Republik Indonesia yang keempat. Pada masa itu tugas beliau sebagai telik sandi atau mata-mata yang tergabung dalam Laskar Diponegoro. Dengan perannya masing-masing mereka melakukan perjuangan melawan penindasan kolonial. Sosoknya menjadi simbol keberanian, menyalakan semangat juang rakyat kecil menentang penjajahan yang mengekang tanah air. Seakan tak pernah padam, pada masa perang kemerdekaan, pergerakan para tokoh pejuang rakyat bangkit menantang penindasan, mengobarkan semangat perlawanan dengan keberanian dan keyakinan yang tak tergoyahkan dari generasi ke generasi. Dan ketika perang kemerdekaan berkobar, putra-putra terbaik Salatiga pun tampil di garis depan. Mereka rela mengorbankan jiwa raga, darah, dan air mata demi satu cita-cita, Indonesia merdeka. Para pahlawan yang berasal dari Salatiga tersebut antara lain Komodor Muda Udara Anumerta Adi Sucipto, lahir di Salatiga 4 Juli 1916, sang perintis udara Indonesia. Ia adalah pilot pertama Angkatan Udara Indonesia yang pesawatnya ditembak jatuh oleh Belanda saat Revolusi Nasional. Namanya kini abadi sebagai pahlawan Dirgantara, simbol keberanian melawan penjajahan dari angkasa. Laksamana Madya Anumerta Yosudarso, sang pengawal samudra. Dalam gelombang laut yang bergelora, ia menyerahkan jiwa raganya demi tegaknya kedaulatan Indonesia. Lautan menjadi saksi pengorbanannya, menjadikannya putra kelahiran Salatiga ini sebagai pahlawan maritim yang dikenang sepanjang masa dengan kalimat, "Kobarkan terus semangat pertempuran." Brigjen Sudiarto, sang pemimpin Angkatan Darat. Di medan tempur ia berdiri tegak, memimpin pasukan dengan keberanian dan jiwa patriot sejati. Semangat juangnya menggelora, menyalakan api kemerdekaan di dada para prajurit muda. Dan M. Yusuf Ronodipuro, pejuang lewat suara. Dari balik siaran radio, ia menembus penjagaan Jepang, menyuarakan kemerdekaan, mengobarkan semangat rakyat. Berkat jasa beliaulah proklamasi 17 Agustus 1945 bisa didengarkan melalui corong siaran radio dari pelosok hingga ke seluruh penjuru dunia. Kata-katanya menjadi senjata yang juga tak kalah dahsyat dari tajamnya peluru. Perhatian untuk pengumuman penting berikut ini. Tadi pagi jam 10, Bung Karno telah mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Inilah bunyi proklamasi kemerdekaan Indonesia itu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus
1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Demikian para pendengar, pengumuman penting. Mereka adalah putra-putra terbaik Salatiga yang menorehkan sejarah pengabdian dengan tetesan darah, keberanian, dan air mata. Dari langit, laut, darat, hingga udara. Nama mereka abadi, menjadi mercusuar perjuangan, kebanggaan bagi warga Salatiga dan bangsa Indonesia. Di Salatiga, waktu seakan berhenti di antara tembok tebal dan pilar tua. Bangunan-bangunan cagar budaya berdiri anggun, menyimpan nostalgia suara masa lalu yang masih berbisik dalam keheningan. Setiap lengkung jendela, setiap ukiran pintu adalah jejak peradaban yang tak lekang oleh zaman. Mereka bukan sekadar batu dan kayu, melainkan penanda jati diri kota, warisan yang menyalakan ingatan, menghubungkan kita dengan sejarah dan menuntun langkah menuju masa depan. Dibangun pada zaman pemerintahan kolonial Belanda, kantor pos Salatiga usianya kini kurang lebih dari 1,5 abad. Di tempat ini ada kotak yang juga menjadi media untuk korespondensi antara Ibu Hartini dan Presiden Soekarno. Gedung tua ini dahulunya adalah rumah hunian bagi warga Eropa. Sekarang bangunan ini telah mengalami transformasi luar biasa namun tanpa kehilangan nilai historisnya. Renovasi yang dilakukan tetap menjaga tanpa merubah bentuk fasad bangunan aslinya. Berada di lokasi yang sangat strategis, tempat ini masih dimanfaatkan hingga saat ini. Salatiga telah menjadi ruang perjumpaan berbagai budaya, keyakinan, dan tradisi. Di Salatiga, keberagaman tumbuh bukan sebagai sekat, melainkan sebagai ikatan dalam kebersamaan. Jejaknya masih dapat kita saksikan hingga hari ini. Dibangun pada sekitar tahun 1872, kelenteng Hok Tek Bio yang menjadi bukti bahwa pengaruh Tionghoa sudah ada di Salatiga, Masjid Damarjati yang menjadi saksi perjalanan sejarah perjuangan Kiai Damarjati, Masjid Al-Fudola di Tingkir yang juga menjadi saksi sejarah perjuangan Mbah Kiai Abdul Wahid, Gereja GPIB yang juga menyimpan jejak kolonial, hingga Gereja GKCTO yang teguh dalam kebersahajaan. Bangunan-bangunan rumah ibadah itu bukan sekadar dinding dan tiang, melainkan simbol toleransi dan harmoni masyarakat Salatiga. Disinilah perbedaan berpadu dalam keseharian, bentuk wajah kota yang damai, rukun, dan penuh makna sejak masa silam hingga saat ini. Sejak masa pendudukan Hindia Belanda, kota Salatiga telah menjadi pusat perjumpaan ilmu dan budaya. Disinilah jejak pendidikan modern mulai tertanam. Jejak sejarah itu masih nyata hingga kini, berdiri megah sekolah-sekolah peninggalan kolonial. Dari ruang-ruang belajar itulah lahir generasi demi generasi membawa semangat ilmu dan kebangsaan. Salatiga terus menjaga warisan ini, berkembang menjadi kota yang menumbuhkan pengetahuan, budaya, dan masa depan bangsa. Rumah ini dahulu adalah milik salah satu pemilik perkebunan di Salatiga. Pengusaha kaya raya tersebut bernama Van Bloemestein. Mr. Hok, seorang arsitek yang mendapat tugas untuk mendesain tempat ini, membangun dengan memadukan berbagai unsur gaya arsitektur, yaitu aliran historisme empire, ditunjukkan dengan daun pintu dan jendela berukuran tinggi dan besar. Empire ditunjukkan oleh pilar-pilar yang silinder besar dan tinggi pada sayap kiri kanan bangunan induk, serta romantisme ditunjukkan oleh lengkungan-lengkungan yang menghubungkan satu pilar dengan pilar lain. Sekarang bangunan ini lebih dikenal dengan sebutan Benteng Hok. Gedung Manese adalah salah satu bangunan berciri kolonial di kota Salatiga. Berdasarkan angka yang ada di tembok fasad depannya, bangunan ini sudah ada sejak 1885 hingga 1886. Riwayat Gedung Manese tidak dapat terlepas dari perjalanan militer sejak zaman Belanda di Indonesia. Bangunan kokoh dengan gaya arsitektur zaman Renaissance yang mengandung arti atau makna, inilah laki-laki sejati. Fungsi dari Gedung Manese merupakan tempat latihan berkuda para serdadu Belanda. Bangunan ini berada di kawasan komplek militer Batalion Infanteri 411 Pandawa, Salatiga. Dibangun tahun 1880, dulunya gedung ini bernama Chung Hua Sung Hui.
Gedung dengan arsitektur campuran antara Eropa dan Cina ini milik seorang Tionghoa yang mempunyai hubungan kekerabatan yang erat dengan Keraton Surakarta Hadiningrat. Antara Kerajaan Mataram dan etnis Cina di Salatiga memang sudah terjalin baik sejak dulu. Sekarang bangunan ini difungsikan menjadi gedung di Kranasda Salatiga. Semula bangunan ini merupakan rumah milik seorang kepala perkebunan kopi yang kala itu banyak tersebar di sekitar Salatiga. Rumah dengan kubah kembar yang mengapi teras membuat pemiliknya bisa menikmati pemandangan dengan lebih leluasa. Bangunan ini dulu juga pernah dimanfaatkan sebagai asrama militer Belanda pada masa Perang Diponegoro antara tahun 1825 sampai 1830. Setelah Indonesia merdeka, saat ini bangunan tersebut menjadi kantor Denhub Rem 073 Salatiga. Adanya bangunan-bangunan tua bersejarah ini menjadi bukti bahwa sejak zaman dahulu kota ini memang sudah terencana dengan baik dan telah terkonsep secara matang untuk menjadikan Salatiga sebuah kota yang modern di masa depan. Di kota ini juga ada satu bangunan yang merupakan saksi sejarah, yaitu lahirnya Perjanjian Salatiga antara Raden Mas Sahid atau Pangeran Sambernyowo, Pakubuwono III, dan pemerintah kolonial Belanda pada tanggal 17 Maret 1757. Perjanjian Salatiga ini selanjutnya melahirkan sebuah kadipaten, yaitu Kadipaten Mangkunegaran. Secara umum bangunan ini memperlihatkan konsep ruang sebuah kota modern karena berada di tengah-tengah kota, seperti halnya bangunan lain di Jawa yang menjadi identitas wilayahnya. Bangunan ini dibagi menjadi dua bagian berdasarkan coraknya. Bangunan pertama, rumah dinas itu awalnya merupakan tempat bermukim bagi anggota Majelis Gereja Protestan Indonesia bagian Barat atau GPIB dan diperkirakan dibangun sekitar tahun 1825. Tempat tersebut saat ini menjadi rumah dinas wali kota dan telah ditetapkan menjadi bangunan cagar budaya peringkat kota. Gedung Papak merupakan bangunan klasik yang bergaya neoklasik dan diperkirakan dibangun pada pertengahan abad 19. Bangunan ini memiliki fungsi utama sebagai tempat tinggal yang dulunya milik pengusaha susu bernama Baron van Hickeren dan menjadi markas brigade tentara pelajar di bawah kepemimpinan Letnan Jatikusumo. Sekarang bangunan ini dialihfungsikan menjadi kantor wali kota Salatiga dan juga telah ditetapkan menjadi bangunan cagar budaya peringkat kota. Di tempat ini kita akan diajak menyusuri lorong pengetahuan, melihat, merasakan, dan memahami warisan budaya para leluhur. Di sini kita juga akan melihat banyak koleksi berharga dirawat dengan penuh cinta, dari kegiatan konservasi hingga penataan agar tetap lestari bagi lintas generasi. Arca-arca kuno temuan Salatiga terpajang dengan megah. Ada yoni, lambang kesuburan yang menyatu dengan peradaban kuno Nusantara. Ada pula arca nandiswara dua sisi, simbol penjaga kesucian. Serta kehadiran tokoh Ganesha, sang dewa pengetahuan. Semua menjadi jendela untuk memahami kebijaksanaan masa lalu. Dan di titik sakralnya tempat ini adalah tersimpannya sebuah prasasti batu pelumpungan bertuliskan huruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta. Prasasti ini menandai cikal bakal lahirnya kota Salatiga pada sekitar tahun 750 Masehi. Dari sinilah sejarah dimulai. Dari sebuah batu yang menyuarakan identitas dan menjadi kebanggaan kota ini. Tempat ini bukan sekadar bangunan, melainkan rumah perjalanan panjang lahirnya sebuah kota. Salatiga sebagai kota tertua kedua di Indonesia yang tentunya mempunyai peninggalan-peninggalan prasejarah yang maupun cagar budaya yang kaya yang tentunya harus kita rawat dan kita jaga bersama. Salatiga bukan sekedar kota. Kota ini adalah ruang bertemunya antara masa lalu dan masa kini. Tempat kita belajar, merenung, dan menjaga warisan budaya untuk masa depan. Baik, nama saya Pandu. Saya adalah seorang arkeolog yang sempat kuliah di Inggris, di Durham University. Saya sangat mengapresiasi pemerintah kota Salatiga ini atas usahanya melestarikan dan mengumpulkan benda-benda sejarah dan cita-cita dari sejarah kota Salatiga ini. Semoga kedepannya akan ada bantuan lebih untuk memberi keamanan dan juga fasilitas untuk melestarikan benda-benda sejarah ini. Teman-teman, museum itu adalah jembatan dari masa budaya lama ke budaya masa kini. Jadi teman-teman jangan lupa datang ya ke Museum Salatiga. Kenali Salatigamu, sayangi Salatigamu, aku cinta Salatiga. Mari bersama kunjungi, lindungi, lestarikan sejarah dan cagar budaya kota Salatiga. Salam budaya, lestari budayaku. Salam museum, museum di hatiku.